akhina fillah Ustaz Saiful Anwar Maqdallahu min kulli hayatih wa nafa'ana bi ulumi hamid wa alamin. Jemaah sekalian, jadi subuh hari ini adalah pembukaan iftitah daripada taklim yang dipimpin oleh Ustaz Saiful Anwar, membahas kitab ya tentang mungkin fikih muamalah ya. Jadi penting untuk kita menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam bermuamalah, di dalam berumah tangga. Bagaimana Islam mengajarkan di dalam kita mengarungi kehidupan dalam rumah tangga kita, pergaulan antara keluarga, ya, istri, anak, tetangga, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ya mas sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berpagi-pagi sudah mampir ya di majlis ilmu, majlis zikir yang di dalamnya banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiam diri di dalam majlis zikir, majlis ta'lim saat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, masya Allah. Karena kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Karena ilmu inilah yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak berilmu. Ya, jadi di dalam kita beribadah berkualitas atau tidaknya itu tergantung dari ilmu yang kita ketahui di dalam menjalankan ibadah. Untuk itu ibadah itu adalah yang sangat penting sekali. Dan kita juga sering mengharapkan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bagaimana surga akan menghampiri kita? Bagaimana kita akan menghampiri surga kalau kita segan nggak mau berdiam diri di taman surga? Majlis ilmu ini adalah taman surga dari Allah. Dan setelah kita menghadiri majlis ilmu, majlis zikir yang di dalamnya penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita insyaallah apa yang kita harapkan, menginginkan ridho dan surga dari Allah, sedang kita menghampiri taman surga yang ada di dunia ini. Nah, kita hari ini adalah sedang berada di dalam taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak akan kebanyakan kalam, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat tentunya untuk kita sendiri, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk keluarga kita, kehidupan kita di dunia, dan insyaallah akan bermanfaat akhirat nanti. Ini saja yang dapat kami sampaikan kepada kita. Mohon maaf. Jadi kita pembukaan nanti dan diawali dengan pembacaan tahlil dan yang lain nanti akan dipimpin oleh Ustaz Saiful Anwar. Saya tidak bisa sampai akhir di sini karena saya juga ada tugas sekian, jadi seperti yang saya sampaikan, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'adim wa an'im wa tafaddal wa barik fi yadika wa kamalika alaina bika wa barik Allah as'adil 'arabi wal 'ajam wa imam al-ghaibah wal haram
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل زدوا شرفا يا زدوا شرفا يا زدوا شرفا يا وكرما وتكريما ورفعة ومحبة وبرا ورضا وبركة على أكثر البحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان Jamaah, kita memang dikasih semua sama Ustaz Andika. Mudah-mudahan aja. Iya, beliin nanti jamaah. Biar ada yang kita. Siap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqus samawati wal ard. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majlis ta'lim Masjid Jami Al-Atiq, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Atiq Bapak Haji Fahri beserta jajarannya, yang mudah-mudahan kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu demi satu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, beriktikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayah dari Allah, kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah untuk menuntut ilmu. Beruntung bagi orang yang diberikan kesempatan, keluangan waktu oleh Allah bisa ngaji. Nabi katakan dalam hadisnya, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlubuhu. Manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang diberikan kesempatan menuntut ilmu namun dia segan, malas untuk datang ke majlis. Itu manusia nanti manusia yang paling merugi di hadapan Allah. Karena ibadah yang kita lakukan kalau tidak didasari ilmu agama, mardudatun la tuqbal, itu ditolak dan gak bakal diterima. Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, ketika beliau ditanya, ya Abdullah ibn Mubarak, idza ja'aka malakul maut wa akhbaraka bi annaka satamut ma anta bisani. Seorang waliullah, seorang kekasih Allah
orang yang sangat alim ditanya oleh salah seorang. Apa pertanyaannya? Wahai Abdullah ibn Mubarak, andaikan malaikat Israel saat ini datang kepadamu, wa akhbaraka, dan memberitahumu, annaka satamut, bahwa engkau akan mati, ma anta bisani, apa yang kau akan lakukan, katanya. Jadi kalau ada malaikat Israel datang sama kita ngasih tahu besok kita mati, apa yang kita akan lakukan? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Beliau ditanya, apakah engkau akan banyak sholat? Apakah engkau akan banyak baca Al-Quran? Apakah engkau akan melakukan ibadah yang lain? Kalau andaikan hari ini malaikat Israel datang menampakkan diri dan memberitahu bahwa esok engkau akan mati, apa yang kau akan lakukan, katanya. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak menjawab, kalau andaikan Allah izinkan aku diberikan kemuliaan, diberitahu bahwa esok aku akan mati, aku tidak akan memperbanyak sholat sunnah, aku pun tidak akan memperbanyak baca Al-Quran, aku pun tidak akan melakukan ibadah yang lain. Rasa-rasanya nggak mungkin, singkat waktunya. Kalau hari ini sampai esok aku harus banyak baca Quran, belum tentu jiwaku merasa tenang. Kalau hari ini aku harus banyak mengerjakan sholat sunnah, belum tentu juga aku mampu, kata Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Lalu apa yang kau akan lakukan ketika malaikat Israel datang kepadamu dan memberitahu bahwa esok kau akan mati? Jawab Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, kalau andai kata hal itu terjadi, saya akan cari masjid, musolah, majelis taklim, saya akan duduk di situ. Saya akan dengarkan ilmu, saya akan simak ilmu, saya akan mencari keberadaan di mana majelis taklim, disitulah saya akan duduk, katanya. Kenapa demikian? Kok nggak dipilih ibadah yang lain? Walhal banyak ibadah, ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada silaturahim, ada bakti sama orang tua. Kok yang dipilih hadir majelis taklim? Jawabannya tentu karena beliau seorang waliullah pun orang alim, beliau tahu kadar kedudukan derajat orang yang bisa hadir majelis taklim. Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud di hadapan Nabi, itu Rasulullah berpesan kepada beliau, ya bena Mas'udin, wahai Abdullah bin Mas'ud, dulu suka saatan, engkau duduk di majelis taklim walaupun hanya sebentar, tidak sampai 1 jam, tidak sampai 2 jam, mungkin hanya 5 menit, mungkin hanya 10 menit, paling lama pun setengah jam kita duduk di majelis taklim. Andaikan itu kita hadir. Dulu suka saatan fi majlisil ilm, dudukmu 1 saat saja di majelis ilmu, la tamassu qalaman, enggak megang pulpen, wala taktubu harfan, enggak nulis apapun, cuma dengerin aja. Makanya tadi saya tanya kepada Pak Romdoni, kok jamaah nggak ada yang megang kitab? Kitabnya belum disiapin Ustaz. Ya udah, kalau belum ada kitabnya, perkenalan aja dulu dah, gitu ya. Kita sekedar memberi motivasi, sekedar memberi dorongan untuk kita semangat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan, dudukmu di majelis ilmu walaupun hanya sebentar, tidak menulis, tidak megang pulpen, cuma dengerin aja, tapi jangan tidur, ya, paham gak? Dengerin tapi jangan tidur.
Kata ulama, naumun yubghiduhullah wa yuhibbuhu syaitan, naum fi majlisil ilm. Tidur yang Allah benci, tidur yang disukai syaitan, tidur di mana? Naum fi majlisil ilm. Tidurnya orang di majelis ilmu itu. Itu Allah nggak demen sama orang kalau lagi ngaji dia merem, dia tidur. Kenapa? Bahkan kalau kita belajar fikih, di antara yang membatalkan wudu apa? Naum, tidur. Kecuali tidur yang memantapkan dia punya kedua pantatnya, pipi pantatnya, nggak bergerak, baru nggak batal. Karena orang tidur, idza namal abdu zala aqlu. Apabila orang sudah tidur, maka kesadaran akalnya hilang. Makanya kalau kita lagi tidur pules, nggak sadar orang ngomong apa, yang lewat siapa. Kalau ngaji tidur, kira-kira paham nggak? Cari cing baye. Paham nggak kalau ngaji tidur? Nggak bakal paham. Makanya tidur yang dibenci oleh Allah, tidur yang disukai oleh syaitan, naumun fi majlisil ilm. Tidurnya di majelis ilmu. Makanya tuh kalau ngaji pegang kitab, pegang pulpen, bawa buku, catat apa yang harus kita catat. Karena ilmu itu akan hilang kalau kita nggak catat. Gitu. Ketika kita memburu seekor binatang, kita pergi ke hutan, buru manjangan, buru kelinci, apa saja yang ada di hutan kita buru. Kita panah, kena kakinya. Kalau udah dapat diapain? Diikat. Biar kenapa? Biar nggak lepas. Begitu juga ilmu. Ilmu itu kata ulama, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu diumpamakan, disamakan dengan seperti binatang buruan yang kalau kita dapat, buru-buru ikat, jangan sampai lepas. Kalau itu barang buruan gak diikat, capek juga kita, gak bakal dapat. Begitu juga ilmu. Kalau bisa di saat ngaji, bawa pulpen, bawa buku, apa yang perlu dicatat, dicatat. Nanti kita pulang ke rumah di murojaah. Jangan ngaji jiro, habis ngaji ditaro gitu. Kan kebanyakan kita begitu. Makanya kita seiring waktu sering lupa. Baru duduk di majelis, pulang ke rumah, bini nanya, "Bang, tadi di masjid ngaji apa?" Lah, gua lupa itu. Tadi apaan ya yang dijelasin? Nah, begitu tuh. Karena memang kita nggak nyatet. Kalau ulama-ulama dulu nyatet. Imam Syafi'i saking susahnya, nggak punya duit buat beli buku, nggak punya fulus buat beli pulpen, itu beliau nyatet pelajarannya pakai ludah, saudara. Ditotolin tuh jarinya ke bibir, tulis di tangan. Begitu. Itu Imam Syafi'i. Daya hafalannya, EQ-nya luar biasa. Meskipun ditulisnya di tangan, langsung hafal. Kita mah boro-boro, udah ditulis di buku aja, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang apa yang disampaikan guru nggak keburu kita catat. Zaman dulu waktu saya ngaji tuh, suka ikut, saya punya guru namanya Ustadz Taufik. Itu beliau kalau ngaji bawa radio rekaman. Dulu belum ada handphone, ya kan. Dulu yang punya handphone orang-orang yang berduit doang. Kalau sekarang mah ya elah, anak TK aja punya handphone. Benar gak itu? Dulu kalau ngaji bawa rekaman, bawa kaset kosong, bawa radio rekaman. Ngaji dengan Al-Walid Habib Umar Bukit Duri, itu kalau giliran udah mulai direkam. Ngaji dengan Muallim Syafi'i Azami, ngaji mulai direkam. Ngaji dengan siapapun, Ustaz Soleh Rahmani waktu itu direkam lagi, dengan Ustaz Muhammad Ra'i direkam,
pulang ke rumah tuh disetel lagi, diulang lagi, begitu. Agar ilmu itu tidak hilang. Kata Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, ketika engkau hadir majelis ilmu, duduk cuman duduk, dengerin cuman dengerin, enggak nulis, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, ada enggak pahalanya? Ada. Lebih baik, lebih afdal dari memerdekakan 1000 budak. Dulu masih banyak budak, merdekain 1 budak itu pahalanya sangat besar. Sekarang kalau kita hitung-hitung, andai kata budak harganya 1 budak 1 juta dikali 1000 berarti berapa? 1 miliar sampai 10 miliar? 1 mil? Kita sodakoh kayak 1 miliar tuh. Ngaji cuman dengerin, nggak megang pulpen, nggak megang buku, dengerin aja. Itu pahalanya sama kayak kita sedekah 1 mil. Kira-kira masih banyak gak orang yang sedekahnya 1 miliar? Pak, ada sih, ada mungkin, tapi jarang. Kenapa saya katakan jarang? Ya orang masjid aja pembangunannya lama banget. Tanggokan ikan buat duit banyak kan? Sering kita lihat tuh di pinggir-pinggir jalan, renovasi musola, renovasi masjid, tanggokan ikan bakal duit. Mestinya kan tanggokan ikan bakal ikan, di tanggokan ikan bakal duit. Apakah orang Islam gak punya duit? Banyak yang punya duit. Yang depositnya di bank banyak banget, apalagi ATM-nya banyak, ada BCA, ada Mandiri, bahkan DKI dia punya. Padahal kan DKI itu buat bansos, ya kan? Orang kaya masih pakai DKI. Kalau andai kata satu orang kaya 100 juta aja, 10 orang udah berapa? 1 miliar. Kelar gak masjid itu bangunannya? Makanya gereja-gereja nggak ada nanggok-nanggok. Ada gak gereja nanggok? Pernah nggak lihat orang Kristen bangun gereja gotong royong nanggok? Ini selawatannya Habib Syekh lagi disetel sambil nanggok pakai mic. Saudara-saudara yang punya duit, ayo keluarin duitnya, ya kan? Itu kita nggak bakal mampu sedekah. Karena mau sholat, mau sedekah, mau ngaji, nggak semua orang bisa ngelakuin kalau tanpa izin taufik hidayah dari Allah. Kita bisa datang ke Masjid Jami Al-Atiq itu atas izin Allah. Saya bisa datang ke sini bukan semata-mata diundang doang. Kalau Allah nggak izinin, Allah bikin saya tidur aja, bangun jam 5, wah kalang kabut panitia. Lah Ustadz kok belum datang ini? Atas izin Allah kita bisa datang. Makanya Habib Abdurrahman Al-Jufri menyatakan, kalau ente malas ngaji, setiap hari minimal seminggu sekali ngaji, jangan sampai enggak. Kalau seminggu sekali nggak bisa juga ngaji karena sibuk ini sibuk itu, minimal 2 minggu sekali hadir. Kalau 2 minggu sekali nggak bisa, minimal 3 minggu sekali. 3 minggu sekali nggak bisa juga, minimal dah paling akhir sebulan sekali ngaji. Kalau sebulan sekali masih juga kita nggak bisa ngaji, punya kaca gak di rumah? Kalau kita nih sebulan sekali aja nggak sempet ngaji, alasannya sibuk mulu. Kan ada orang pengajiannya hari biasa sih, anak kerja nggak bisa. Coba pengajiannya hari Sabtu sama hari Minggu, gitu kan? Pengajiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada yang subuh, ada yang maghrib, ada yang isya. Banyak alasannya. Kenapa ente gak pernah ngaji? Belum pulang kerja, coba pengajiannya hari Minggu, gitu. Kenapa ente gak ngaji? Anak kalau pagi-pagi harus jalan kerja, macet. Subuh tuh gak bakal bisa nih ngaji.
Ya, makanya ini nggak pernah ngaji. Kalau coba kalau pengajiannya Sabtu Minggu, enak tuh ane libur gitu. Ya. Giliran ada pengajian Sabtu Minggu, lain lagi alasannya. Gitu. Kan ada tuh pengajian hari Sabtu hari Minggu, ane capek banget. Seminggu habis kerja, pengen rasanya habis subuh tidur. Ada gak? Ada gak? Nah ini sepi amat orang. Ada gak nih? Ada. Banyak begitu. Itu kata Habib Abdurrahman, kalau seminggu sekali nggak bisa, 2 minggu sekali nggak bisa, 3 minggu, sebulan sekali masih nggak bisa, suruh ngaca di rumah. Ngapain? Tanya sama diri sendiri. Ketika kita bercermin, tanya kepada diri kita masing-masing. Wahai nafsu yang malang, wahai nafsu yang disibukkan dengan dunia, wahai nafsu yang lupa sama Allah, sampai kapan ente mau seperti ini? Ente setiap hari gak ngaji, seminggu sekali gak ngaji, 3 minggu sekalipun gak bisa, sampai sebulan sekali ente gak bisa. Ini apakah ente yang malas? Apa jangan-jangan Allah yang gak mau ente ada di situ? Paham? Kalau kita yang malas wajar, manusia namanya, punya sifat kelemahan, kekurangan. Malas ngaji, malas kerja, malas ibadah, itu wajar. Yang jadi musibah kalau Allah enggak pilih kita dari bagian hambanya yang menuntut ilmu. Itu harus kita ngaca begitu. Karena sebanyak apapun kita punya dunia, nggak bakal kita bawa. Di kampung Melayu ini ada orang paling kaya, tetap aja, jangankan dunianya, jangankan mobilnya, sertifikat rumahnya, dia punya air segelas di rumah. Kalau dia mati, nggak bakal nih gelas ikut ke kubur. Ada gak orang mati bawa gelas? Hah? Apalagi sertifikat rumah, udah diumpetin sama yang hidup. Apalagi mobil, kunci mobil. Makanya Nabi katakan, ketika kita meninggal dunia, akan mengiringi jenazah kita 3 hal. Kalau kita mati nih, kalau mau mati duluan gak apa-apa. Bukti ini omongan Nabi. Siapa yang mati duluan? Kalau mau mati duluan silahkan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau orang mati meninggal dunia, yang nganterin jenazahnya ke kubur 3 hal. Yang pertama ahluh, keluarganya. Yang kedua maluh, hartanya. Yang ketiga amaluh, amalnya. Itu pasti ikut. Keluarga pasti nganterin. Bini meninggal, laki ikut, anak ikut, kerabat, paman, bibi yang masih hidup, paman kita ikut, adik-adik kita laki, kakak kita yang laki pasti ikut, bahkan tetangga ikut, kawan ikut, nganterin tuh. Harta juga ikut. Mana harta? Mobil. Mobil yang hari-hari kita pakai buat usaha, buat jalan-jalan, buat ngaji, ikut nanti nganterin ke kubur. Motor yang ansurannya belum lunas, BPKB masih ditahan, nunggak lagi, dicari tuh sama mata apa namanya, mata elang apa, belum lunas nih, ikut juga dia. Teman-teman pada ikut. Begitu masuk ke liang lahat, apa iya tuh motor ikut? Mobil cuma di parkiran, nggak sampai ke liang lahat, nggak sampai ke samping kubur, enggak. Mobil kita tuh yang kita lapin kalau kotor, kita cuci, pajaknya mati kita bayar. Udah mati sih cuma di parkiran. Yang ikut ke liang kubur apa? Amal. Amal kita akan ikut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, meskipun kecil amalannya,
dia akan lihat di liang kuburnya nanti. Orang yang berbuat maksiat, belum tobat, belum dapat ampunan, sekecil apapun dosa akan dilihat di liang lahatnya. Ketika itu mayit masuk ke liang lahat, diuruk, dibacakan talqin, pulang orang-orang, hartanya pulang, tetangga pulang, saudara pulang, keluarga pulang. Yang nemenin siapa? Cuman amal, saudara. Mau sampai kapan kita males-malesan hidup buat ibadah sama Allah, buat ngaji, nuntut ilmu? Ya maaf, ibadah sebanyak apapun kita lakukan, kalau nggak ada ilmunya nggak sah. Karena Allah suluh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tuh ulama-ulama, hadiri majelisnya. Beruntung kalau orang bisa datang ke majelis taklim, digerakkan sama Allah. Makanya kita wajib bersyukur. Pulang dari sini nih ngomong sama Allah, ya Allah, terima kasih, pagi hari ini engkau pilih saya termasuk hamba-Mu yang bisa menuntut ilmu. Karena nggak bisa semua nuntut ilmu. Buktinya masjid segede begini nih, lihat tuh, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Pilihan orang-orang yang ngaji itu pilihan. Makanya ketika ngaji juga belum tentu fokus. Begitu duduk, dia nyender, dia tidur dah. Itu. Kalau subuh mah masih maklum dah. Ini kadang-kadang ngaji maghrib tidur. Paham gak tuh? Ngaji maghrib tidur. Tuh jangan tuh tercela tuh deh. Nggak bakal paham ilmu, saudara. Ngaji biar pegang kitab, biar semangat. Saya punya guru Sayyidil Walid Habib Umar bilang, ente kalau mau ngaji, bayangin kayak ke rumah pacar, katanya. Kalau kita mau ngaji tuh, kita bayangin kayak mau ngapel ke rumah pacar. Semangat gak? Kan babi ngalamin muda pastinya. Pernah gak dulu ngapel? Masih pernah. Biar kata rumah tuh cewek di Bojong, antum tinggal di kampung Melayu. Si pujaan hati ngabarin, bang, kemari dong, saya pengen martabak nih. Gitu kan? Enak kayaknya martabak di Jakarta. Kira-kira kalau pujaan hati yang ngomong tinggal di Bojong, semangat ya? Semangat aja. Hujan turun, semangat gak? Becek banjir, terjang gak? Oh pasti tuh. Kita kalau ngaji kayak gitu, biar semangat. Karena belum tentu besok hidup. Paham? Ini antum nih yang nyender-nyender, belum tentu besok hidup. Lah beneran. Saya belum tentu besok hidup. Yang sebelah kanan belum tentu besok hidup. Ibu-ibu tuh yang di belakang belum tentu juga besok masih hidup. Makanya manfaatkan umur. Ketika kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, ayo kita syukuri kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan setiap pengajian di Masjid Jami Al-Atiq ini bisa disiarkan. Masyarakatnya di sekitar sini bisa hadir ngaji. Jangan milih-milih guru. Siapa aja yang ngajar, datang. Ketika kita sempat, datang. Karena masing-masing guru tentu berbeda ilmu yang akan diajarkan. Makanya kemarin saya tanya dulu, berapa guru yang ngajar di sana dan kitab apa saja yang sudah diajarkan. Ada yang ngajar fikih, ada yang ngajar tafsir, ada yang sekedar kultum. Berarti yang belum saya bilang masalah rumah tangga nih belum. Ya. Nah, itu aja dah saya bilang. Namanya kitab Uqudul Jain yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sangat penting untuk kita berumah tangga sesuai dengan syariat. Itu. Sangat penting untuk kita menapaki kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dengan ilmu yang ada pada kita. Kalau ada ilmunya, suami gak bakal semena-mena sama istri. Kalau ada ilmunya, istri akan taat kepada suami. Kalau ada ilmunya,
orang tua nggak bakal semena-mena sama anak. Seringkali kita lihat orang tua ketika emosi sama anak, maaf, tuh anak dikatain monyet. Bener gak? Lagi marah sama anak, saking marahnya, saking keselnya, dasar lo anak monyet. Banyak gak? Banyak. Lah kalau anaknya monyet, bapaknya King Kong. Iya gak? Bener. Lebih parah dari itu ada. Dasar setan. Oh lihat tuh. Kita kalau ngomong anak bilang monyet, ngomong sama anak bilang setan. Man qala liwaladihi, siapa orang yang sering terucap kata-kata buruk, kata-kata kasar kepada anaknya, sampai dia bilang setan, sampai dia bilang dasar lo anak monyet, misalnya begitu, ja'alallahu ta'ala sifatahu kasifatil hayawan wa sifatil syaitan, maka lambat laun anak itu berkat sumpah doa orang tuanya, Allah jadikan sifatnya itu anak kayak setan, kelakuannya kayak binatang. Saudara, itu ulah kita sendiri. Jangan salahin anak ketika dia tumbuh dewasa ngelawan sama orang tuanya. Kalau di Yaman, di Hadramut, anak bandel pun nggak dibilang bandel. Anaknya bandel nggak dibilang bandel. Lakal khair ya waladi, semoga engkau selalu mendapatkan kebaikan hai anakku. Gitu. Saya punya mertua Umi Ragwan binti Abdullah Al-Attas Syarifah. Mertua saya Syarifah, tapi suaminya bukan Habib. Itu kalau cucunya pada kumpul, namanya anak kecil kan gak bisa diem. Ada aja dah ulahnya. Termasuk anak saya, ada aja ulahnya. Cucu ketemu cucu main ribut-ribut, main ini main itu, sampai piring jatuh, gelas jatuh. Kita selaku orang tuanya nggak enak. Waduh, nggak enak di rumah mertua nih. Piring hancur, ya kan? Bercanda. Kita bilangin jangan begitu. Kalau bercanda nggak boleh. Apa kata Umi mertua? Lakal khair. Mudah-mudahan semua nih cucu Umi jadi anak soleh, jadi anak manfaat, jadi anak pintar. Nggak pernah tuh kata-kata keluar begitu. Itu didikan orang tuanya. Kalau kita belajar ilmu agama tentang rumah tangga, bukan hanya modal nafsu berumah tangga. Sama istri jangan semena-mena. Istri kadang-kadang dipukul, ditabok tuh bini, ada gak? Padahal kalau dia nggak mau sholat pun nggak boleh kita tabok. Kita suruh dia sholat, nggak sholat, nggak boleh kita pukul. Satu waktu zohor nggak sholat, asar nggak sholat, suruh lagi, nggak mau juga sholat, nggak boleh kita pukul. Peringatkan dengan peringatan yang keras. Satu waktu lagi ente nggak sholat, anda nggak mau tidur sama ente lagi, nggak boleh langsung pukul. Nanti itu tahap-tahap berikutnya, gitu. Makanya kalau bini udah nggak nurut, dibilangin susah, diajak ibadah nggak mau, kita nggak kuat, nggak sabar, udah dah ganti baru aja, gitu. Paham nggak? Lah pegel. Disuruh sholat gak mau, tutup aurat gak mau, ngaji gak pernah mau, maksiat mulu, gibah mulu, tutup aurat susah banget. Udah, bandingan ganti baru, barang second jual dah. Itu. Paham gak tuh? Gampang kan? Nggak usah kita pukul, nggak usah kita katain. Makanya kalau rumah tangga kita rizki sempit, usaha nggak pernah maju, introspeksi diri, jangan jauh-jauh. Mungkin kita semena-mena sama bini, mungkin kita semena-mena sama anak, bisa jadi begitu. Itu jangan. Kewajiban istri cuma dua, dandan sama nawarin, ada hajat gak bang, begitu. Masak kewajiban suami, pergi ke pasar belanja tuh kewajiban laki.
Bukan kewajiban dia. Dia dari kecil dirawat sama ibunya, sama bapaknya, masak, makan dimasakin, sekolah disekolahin. Udah jadi bini kita jadi babu. Paham gak tuh? Kalau kita punya duit, bayar pembantu, wajib harus ada pembantu di rumah. Tapi kalau kita nggak punya duit, nggak punya pembantu, istri yang kerjakan semuanya, yang cuci baju bini, yang masak bini, mesti tahu diri. Jangan dikit-dikit galak sama bini. Sayyidina Umar bin Khattab diomelin sama bininya, diem. Kenal gak Sayyidina Umar? Ketemu di mana? Sayyidina Umar sahabat Nabi, bagaimana enggak terkenal? Jangankan manusia, setan takut sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar jalan, itu setan motong jalan lagi. Tapi kalau diomelin istrinya, Sayyidina Umar diem aja. Ntar ada nih di kitab Ukut, diem aja Sayyidina Umar. Ada sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar, pengen ngaduin apa? Pengen ngaduin kalau bininya tuh galak, bininya bawel, bininya ngerongrong mulu. Begitu mau ketok rumah, ini sahabat Sayyidina Umar lagi diomelin, tapi nggak ngejawab, nggak ngeladenin, diam aja. Sayyidina Umar nanya, udah belum ngomel-ngomelnya? Gitu. Kalau udah, ane pengen pergi, ada urusan. Kata bininya, udah, ane udah cukup, puas ngomelin ente. Udah, Sayyidina Umar pamit. Ini sahabat kebingungan, lah kok diem aja ya? Gitu. Setan takut sama Sayyidina Umar, tapi diomelin bini diem. Apakah takut bini? Enggak, jangan salah paham. Sahabat ini nggak jadi ngadu. Kalau Sayyidina Umar aja diomelin diem, bagaimana anak, katanya. Akhirnya beliau balik. Begitu Sayyidina Umar buka pintu, kelihatan Sayyidina Umar tahu ini orang pasti datang ke rumahnya, dipanggil, hei fulan, kemari, kenapa ente pergi? Akhirnya balik lagi, ada apa? Ente datang kok nggak jadi ke rumahnya? Kata ini sahabat, sebenarnya ane datang pengen ngadu, bini ane galak, bini ane bawel, bini ane begini-begini, tapi kayaknya kita satu nasib, gitu. Saya diomelin, antum juga diomelin, tapi antum nggak ngeledenin. Kata Sayyidina Umar, isbir ya akhi, sabar hai saudaraku, fa inna dunya faniyah, dunia ini nggak lama, gitu. Jangan tambahkan beban kepada istrimu ketika dia lagi marah-marah, lagi emosi. Mungkin dengan cara itu dia punya beban itu akan hilang. Kita jangan tambahin beban lagi. Dia udah masak, ngurus anak, ngurus rumah, capek dia. Dia punya dua tangan. Dengan dua tangan itu, anak pup dia cebokin, anak belum mandi dia mandiin, rumah berantakan dia beresin, masakan belum matang dia yang masak. Itu tangan dua bisa dia kerjakan semuanya. Kita juga sama punya dua tangan, cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya udah dah, kalau bini marah, bini bawel, kita sabar aja, jangan nambahin beban hidupnya. Itu Sayyidina Umar akhlaknya, saudara. Paham gak? Jelas? Bisa nggak kita ke Sayyidina Umar? Kalau belajar tahu. Kan bisa jadi kita pulang kerja, bini nggak nyiapin makan, kita pulang kerja boro-boro air putih, boro-boro kopi, dijawab salam juga kagak, gitu kan? Kan mestinya kalau laki pulang tuh, bukain jasnya, ya kalau ngojek ya jaketnya bukain, itu, lo kantoran kan pakai jas, ya, kalau ngojek pakai jaket, ada Grab, ada apa lagi tuh? Itu kan dibukain dah jaketnya. Oh abang capek nih air putih, minum. Kita suatu saat nggak dibawain kopi, nggak dibikinin, nggak usah marah. Gitu. Saya waktu pengen nikah, Walid Al Habib Umar bilang, syukuri kelebihan pasangan,
hargai kekurangan pasangan. Saya dipesankan begitu. Kalau istri ente ada kelebihannya, syukur sama Allah. Kalau istri ente ada kekurangannya, sabar. Manusia biasa. Anti juga Agis, istri saya namanya Balgis. Kalau nanti Asep ini ada kekurangannya, maafin. Kalau ada kelebihannya, bersyukur sama Allah. Ente punya istri, sholat gak pakai disuruh, baca Quran rajin, silaturahmi rajin, syukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih, Engkau berikan saya istri yang baik. Begitu. Istri ada kekurangannya, waktunya kita nyarap gak ada sarapan, waktunya kita tidur, tempat tidur berantakan, sabar, itu kekurangannya. Gitu. Ketika suami ada kelebihannya, rajin ngaji, rajin silaturahmi, rajin bantu orang, rajin sedekah, rajin hadir maulid, syukur sama Allah. Akhlaknya baik, syukur sama Allah. Suami ada kekurangannya, mungkin pernah gentak, mungkin pernah marah, hargai, karena itu adalah satu kekurangan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Gitu. Makanya kita perlu ngaji. Akan tersimpul rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini motivasi, nasihat, mauizah hasanah sebelum kita akan baca kitab, insyaallah minggu yang akan datang. Jadi masing-masing upayakan, kalau punya duit beli, paling juga 7.000 ini kitab, 10.000 dah paling mahal. Mentok 15.000, mahalan Samsu sama ini. Pada ngerokok kan tuh, ya kan? Yang ngerokok tahu dah harga rokok, ya kan? Bahkan sehari 3 bungkus beli. Nah, beli dah. Jangan ngarepin kitab dikasih kalau ngaji, ya. Beli kitab, gitu. Biar kita dapat pahala. Kalau bisa kita beli 5, 6, 10, taruh di masjid. Orang lihat dapat pahala kita. Kitanya mati, kitabnya masih ada. Kita mati, yang ngasih kitab itu selama kitab dibaca terus ngalir pahalanya ke liang kubur. Percaya gak? Kalau nggak percaya, mati sekarang. Ntar baru kelihatan. Paham ya? Gitu. Itu saja. Mari sama-sama kita baca maulid sedikit, ya. Karena saya dari sini ke Condet, taklim dengan Habib Ali. Itu 6:30 insyaallah selesai. Saya ngaji di sana jam 7 sudah mulai, ya. Jadi baca maulid walau 1, 2, 3 pasal. Kita doa insyaallah minggu akan datang kita panjang umur, sehat afiat, kita baca kitab insyaallah. Mari sama-sama kita baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. على محمد أفضل من بالتقى تحقق. على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. على
على محمد واجمع من الشمل ما تفرق صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوى صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق على محمد وآله ومن بالنبي تعلق على محمد وآله ومن للحبيب يعشق على محمد ومن بحبل النبي توثق على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعلى تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من قائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والقيوم وأعجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وتعترت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التجريم اللهم صل وسلم هنا أعلانت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيم صلى الله عليه وعلى آله الجود لله على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وعلى آله رب توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرد
فلك الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Baiklah para jemaah sekalian, sebelum majlis kita tutup dengan doa, saya ingin menyampaikan, mengajak, mengundang seluruh jemaah sekalian, terkhusus untuk yang hadir pada saat ini. Saya ingin mengundang, mengajak antum sekalian untuk bisa hadir juga pengajian di rumah saya. InsyaAllah akan dilaksanakan sore hari ini, ya, ba'da sholat asar atau sholat asar berjamaah. Biasa di rumah saya ada kegiatan ta'lim setiap minggu pertama dan minggu ketiga, waktunya sholat asar berjamaah. Alamat rumah saya ada di Jalan Cipinang Jaya Dede, ya, dekat Masjid Al-Ghaniyah. Biasa tuh anak hadrah selalu hadir di sana, ya, yang ada waktu, ada kesempatan. Nanti sore ba'da sholat asar saya undang semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Saya harapkan semuanya juga bisa hadir, bisa saling bersilaturahim. Ada disiapkan tempat untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibunya. Mudah-mudahan antum yang ada waktu, ada kesempatan, bisa hadir nanti sore sholat asar berjamaah sampai dengan jam 5:04. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Minggu yang akan datang kita lanjutkan dengan pembacaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم نزه قلبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم